dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian SDM resmi menaikkan tarif konversi motor listrik dari semula Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 yang telah diundangkan pada 15 Desember yang lalu. Peraturan tersebut juga memberlakukan biaya paling tinggi untuk bengkel konversi motor listrik yang tersertifikasi pemerintah kepada konsumen adalah sebesar Rp17 juta. Artinya beban yang harus ditanggung oleh konsumen untuk melakukan konversi motor konvensional mereka ke motor listrik adalah sebesar Rp7 juta. Nah, kalau gitu langsung aja kita tanyakan ke bengkel yang bisa mengkonversi motor konvensional ke motor listrik terkait dengan penambahan insentif ini dan apakah kebijakan tersebut sukses untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonversi motor biasa mereka ke motor listrik. Yuk ikuti saya untuk mewawancarai salah satu bengkel konversi motor listrik yang sudah tersertifikasi oleh pemerintah. Siap, terima kasih juga. Ya, Sobat Otomotif, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Roni selaku Head of Sales dari Elders Garage. Siap. Mas Roni, kita mau tanya bagaimana sih kira-kira tanggapan bengkel ini terkait dengan perubahan peraturan menteri yang semula ini insentifnya 7 juta untuk konversi motor biasa ke motor listrik, sekarang dinaikkan jadi Rp10 juta. Oh, oke. Jadi kami sangat mengapresiasi atas pemerintah menaikkan subsidi menjadi 10 juta ini. Kami berharap justru sekarang masyarakat jadi mulai rame nih untuk mengkonversi kendaraannya. Itu aja sih. Oke, ini kan udah berlaku dari 15 Desember yang lalu, begitu ya, tahun 2023. Kira-kira sejauh ini apakah udah ada peningkatan animo masyarakatnya nih yang mau mengkonversi motor listrik? Sudah ada beberapa memang mungkin yang sudah bertanya lewat customer service kita, bertanya mengenai bagaimana persyaratannya, kemudian apakah benar subsidi pemerintah sudah dinaikkan. Kita sudah menjawab dengan sebaik-baiknya, iya benar kalau memang subsidi pemerintah sudah dinaikkan menjadi 10 juta. Oke, sejauh ini udah berapa banyak sih Mas konsumen yang mengkonversi motor biasa ke motor listrik di bengkel ini? Iya, jadi untuk yang mengkonversi kendaraannya lewat digital platform ini yang mendaftar ke kita ini udah ada sekitar 1.200 lebih konsumen. Namun memang belum semua bisa kita tangani. Jadi ada beberapa unit memang yang sudah kita konversi nih. Baru dari Supra, kemudian ada juga yang Vega gitu sih. Oke, rata-rata motornya apa aja nih Mas? Kebanyakan ini motornya di tahun 2008, ya, motor-motor tipe-tipe model Supra, kemudian ada Beat juga, ada Vario juga, terakhir juga ada Vega. Gitu sih. Oke, kira-kira biaya untuk konversi di bengkel ini tuh berapa sih Mas? Dan kira-kira makan waktu berapa lama nih untuk konversinya sendiri? Jadi untuk konversi yang mau bersubsidi ya, yang mau bersubsidi itu memang dari pemerintah sudah dipatok itu di sekitar 16.500.000, belum termasuk jasa pasang dan perubahan surat-suratnya gitu. Nah, untuk berapa lama proses pengerjaannya ini tergantung dari kondisi motornya itu sendiri gitu. Kalau memang kondisi motornya setelah datang kita cek bagus, layak untuk dikonversi, itu bisa paling lama di 1 minggu. Oh, itu cepat juga lumayan cepat Mas, sebenarnya. Ya? Oke, lalu kira-kira bisa tahan berapa jam sih motor itu atau harus di-charger berapa lama biar menempuh jarak yang maksimal? Jadi untuk motor listrik berapa lamanya ini tergantung dengan kapasitas baterai. Jadi memang kapasitas baterai kita yang kita pakai ini 7220Ah itu buat jarak tempuh di 60 kilo. Gitu. Kemudian kalau buat ngecasnya itu dari 0 ke 100 itu bisa di 4 sampai 5 jam proses chargingnya gitu. Oke, terus Mas Roni ini yang di cover sama pemerintah disubsidi sebesar 10 juta itu apa aja sih Mas part-part motornya? Jadi untuk part-part motornya itu berupa baterai yang pasti, kemudian ada kontrolernya, kemudian ada dinamonya. Itu sih yang mereka subsidikan.
gitu. Oke. Nah, untuk syarat jadi bengkel ini tersertifikasi itu apa aja sih Mas? Apakah memang harus sesuai dengan TKDN yang sudah ditentukan oleh pemerintah? Betul. Jadi untuk TKDN itu untuk menjadi bengkel konversi dan mengikuti proses subsidi itu kurang lebih di atas 40%. Gitu. Oke. Harus bisa menjadi bengkel subsidi konversi. Oke, tapi kalau kita balik lagi nih Mas ke peraturan tadi itu yang permen udah dirubah itu ya, ini apakah udah disosialisasikan ke pemerintah ke bengkel-bengkel konversi ini? Sudah, harusnya sudah. Karena memang kita ada dari ISDM-nya sendiri, sudah tektokan dengan kita juga, sudah informasikan juga, kita sering diajak meeting bareng dengan mereka juga. Gitu. Oke, harapannya nih Mas dengan perubahan peraturan menteri ini apa? Lebih banyak masyarakat yang ingin mengkonversi kendaraannya, gitu aja sih. Dan lebih mempercepat prosesnya juga. Oke, terima kasih Mas Roni, Siap, sehat dan sama-sama. sukses selalu untuk Anda, Sama-sama, Mas. terima kasih. Ya, dan itulah Sobat Otomotif terkait dengan penjelasan dari Roni, Head of Sales dari Elders Garage, selaku Head of Sales terkait dengan bagaimana cara untuk mengkonversi salah, kebalik-balik. Oke. Oh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Roni atas waktunya. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Mas. Siap. Ya, Sobat Otobis, itulah tadi penjelasan dari Roni selaku Head of Sales dari Elders Garage terkait peraturan menteri yang baru dirubah dari insentif sebesar Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 unit motor untuk mengikuti program konversi. Program konversi motor listrik disebut dapat meningkatkan konsumsi listrik sebesar 15 GWh, penurunan emisi sebesar 30.000 ton, serta pengurangan impor BBM sebesar 20.000 kiloliter. Artinya, program ini bisa secara langsung menghemat devisa negara sebesar $10 juta Amerika Serikat atau setara 155 miliar rupiah. Nah, itu dia Sobat Otomotif. Apakah Anda tertarik untuk mengkonversi motor Anda ke motor listrik? Dari Jakarta, Shani Altas dan juru kamera Ajat Hudianto, tim liputan CNBC Indonesia.